Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Aulia Ramanda Fikri dari Research Center for Care and Control of Infectious Disease Universitas Padjadjaran, Bandung. Terima kasih atas kesempatannya untuk kami bisa mempresentasikan penelitian kami di Indonesia Tuberculosis to International Meeting 2022, Readiness to Collaborate for TB Elimination. Berikut adalah judul penelitian kami, Barriers in Patient Pathways to Diagnosis and Treatment of Tuberculosis during the COVID-19 Pandemic in Bandung, Indonesia. Dan berikut adalah tim peneliti kami. Penelitian ini berangkat dari situasi COVID-19 di mana membawa beberapa perubahan, terutama pada perilaku pencarian pengobatan pada pasien-pasien tuberkulosis. Sehingga ini menyebabkan adanya keterlambatan atau hambatan dalam manajemen pengobatan pasien-pasien tuberkulosis. Banyak fasilitas kesehatan yang mengganti regulasinya karena COVID-19 ini. Dan ini memungkinkan adanya hambatan pada pasien-pasien yang memiliki gejala pernafasan merasa tidak nyaman untuk mengakses layanan kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplor atau menggali lagi hambatan-hambatan dalam diagnosis dan pengobatan tuberkulosis selama pandemi COVID-19 ini, di mana pandemi COVID ini dinilai berkontribusi dalam hambatan atau keterlambatan pasien mendapatkan pengobatan tuberkulosis. Metode dari penelitian ini adalah kualitatif studi yang dilakukan di Bandung, Indonesia, dari bulan Oktober 2021 sampai Agustus 2022, dan penelitian ini melibatkan 15 pasien TB paru dan 10 stakeholders atau providers yang terdiri dari perawat atau dokter yang direkrut dari klinik swasta atau rumah sakit swasta atau pusat kesehatan masyarakat. Untuk data collection dan analisisnya, kami melakukan interview dengan menggunakan open questionnaire. Dan untuk transkripsi dan analisis konten tematiknya, kami menggunakan Anderson and Newman's Health Utilization Framework. Hasil dari penelitian ini, kami mendapatkan 3 kategori utama hambatan pasien TB dalam mengakses layanan kesehatan. Yang pertama adalah kecemasan terkait COVID-19, yang kedua adalah hambatan finansial, dan yang ketiga adalah adanya perubahan kebijakan layanan kesehatan. Kami membagi 2 perspektif. Yang pertama adalah perspektif dari pasiennya sendiri. Dari kategori pertama atau kecemasan terkait COVID-19, pasien mengatakan takut untuk dites COVID atau terinfeksi COVID-19, khususnya untuk pasien-pasien yang melakukan kunjungan di public health facilities seperti rumah sakit pemerintah atau puskesmas. Sehingga pasien-pasien lebih condong untuk mengunjungi fasilitas kesehatan berbasis swasta seperti klinik atau DPM atau rumah sakit swasta di mana dinilai lebih sedikit antriannya dibanding public health facilities. Kemudian dari kategori kedua atau financial barriers, COVID dan TB ini dinilai mengganggu penghasilan pasien dan keluarga. Walaupun pengobatan TB pasien ini udah dilakukan secara gratis, tapi pasien masih merasakan mahal untuk tes diagnostik seperti X-ray atau ronsen yang masih dinilai mahal untuk pasien. Kemudian dari kategori yang ketiga, perubahan dalam kebijakan layanan kesehatan, pasien mengatakan dengan adanya COVID ini mengharuskan adanya pergantian atau perubahan dalam pemberian layanan kesehatan, yaitu seperti adanya perubahan dalam sistem antrian. Pasien mengatakan sekarang itu pada saat pandemi COVID-19 lebih lama menunggunya untuk mendapatkan tes atau menerima hasil dan berdampak juga terhambatnya atau keterlambatan dalam mendapatkan pengobatan tuberkulosis. Kemudian dari perspektif providernya sendiri, kalau kita lihat dari kategori yang pertama, kecemasan karena COVID-19, mengatakan bahwasanya jumlah pasien yang berobat di rumah sakit itu lebih tinggi dibandingkan dengan klinik atau pusat kesehatan masyarakat. Dan seluruh pasien yang berobat di rumah sakit itu diharuskan untuk melampirkan tes COVID seperti swab antigen atau PCR, dan kebanyakan dari pasien itu menolak karena takut akan hasil yang didapatkan. Kemudian dari kategori yang kedua, financial barriers, dari perspektif dari provider sendiri, adanya perubahan harga karena adanya peningkatan dalam treatment cost atau biaya pengobatan untuk pasien-pasien yang tidak memiliki asuransi dan khususnya melakukan kunjungan di rumah sakit swasta, di mana mereka harus membayar untuk tes diagnostik seperti X-ray dan membayar untuk tes terkait COVID-19 seperti PCR atau swab antigen.
Kemudian dari kategori yang ketiga, perubahan kebijakan layanan kesehatan, dari perspektif provider, adanya keterbatasan dalam layanan COVID-19, yaitu seperti adanya perubahan dalam jam operasional klinik, buka tutup, atau bahkan klinik juga sempat tutup karena beban kerja yang dirasakan oleh provider itu sendiri. Sehingga jumlah pasien yang melakukan kunjungan itu dibatasi gitu untuk mendapatkan konsultasi atau pengobatan. Kemudian beban kerja yang dirasakan oleh tenaga kesehatan ini meningkat karena kemampuan yang dirasakan oleh tenaga kesehatan itu sendiri. Contoh khususnya adalah yang terjadi di puskesmas, di mana harus adanya pembagian layanan COVID dan pembagian layanan TB dalam setiap harinya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perubahan kebijakan layanan kesehatan dan kecemasan pasien untuk mendapatkan tes atau terinfeksi dari COVID-19 ini merupakan hambatan utama yang dirasakan oleh pasien dalam memanfaatkan layanan kesehatan tuberkulosis selama pandemi ini. Provider atau stakeholder diharuskan untuk melibatkan pasien secara aktif dengan menerapkan patient-centered care secara holistik, seperti adanya promosi kesehatan untuk menurunkan stigma selama COVID-19 ini, dan dapat mengembangkan layanan telekonsultasi. Kami ucapkan terima kasih atas pihak-pihak yang terlibat, yaitu klinik swasta atau rumah sakit swasta yang ada di Kota Bandung, kemudian Puskesmas yang ada di Kota Bandung, Dinas Kesehatan Kota Bandung, dan tentunya Pusat Riset Infeksi Klinis Universitas Padjadjaran. Studi ini juga didanai oleh Bill and Melinda Gates Foundation. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau begitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.